Diam! Atau kurobek mulutmu itu, ancam salah satu anak buah Ben kepada Bu Marta dengan mata membesar, bahkan terlihat hampir keluar dan berhasil membuat nyali Bu Marta menciut. Seketika Bu Marta membungkam mulutnya. Namun, kini tatapannya beralih kepada beberapa pria yang masih berdiri di pojokan dengan wajah memucat. Tatapan Bu Marta seolah memberi isyarat bahwa ia butuh pertolongan mereka sebagai anak buahnya. Jangankan membantu Bu Marta, mereka bahkan terlihat enggan berurusan dengan para pria bersetelan warna hitam tersebut. Rafael menghisap sebatang rokok yang sejak tadi berada di bibir tipisnya, kemudian menghembuskan asapnya ke hadapan Bu Marta. Saya yakin, Anda pasti masih ingat sama Mia dan kedua adiknya, kan? Ucap Rafael. Mulai membuka suaranya. Dek. Bu Marta terkejut bukan main, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Rafael barusan. Apa maksudmu? Tanya Bu Marta dengan penuh selidik. Tidak usah berpura-pura lupa, Bu Marta. Rumah, perkebunan, serta semua harta yang Anda nikmati saat ini, bukanlah milik Anda, lanjut Rafael. Wanita parubaya itu tampak kikuk. Raut wajahnya pun seketika berubah. Berusaha menutupi rasa takut dan panik yang ia rasakan saat itu. Enak saja kamu bicara seperti itu. Memangnya siapa kamu, ha? Jangan sok tahu, sudah jelas-jelas semua ini milikku, peninggalan dari mendiang suamiku, jawabnya. Ya, Anda memang benar, tetapi Anda sudah lupa satu hal. Di dalam surat wasiat, tidak tertulis nama Anda sebagai salah satu orang yang berhak menerima warisan dari mendiang Juragan Indra. Di sana hanya tertulis nama Amar dan Amara, anak kembar Juragan Indra bersama Anjani, tutur Rafael. Kembali menghisap rokoknya, lalu menghembuskannya kembali ke udara. Kemarahan Bu Marta semakin memuncak. Tubuh gempalnya bergetar dengan hebat dan mukanya terlihat merah padam. Berani-beraninya kamu berkata seperti itu. Bu Marta kembali melirik anak buahnya yang masih diam di pojokan tanpa berani melakukan apa-apa. Heh, kalian. Apa kalian akan diam saja di sana dan membiarkan orang-orang ini mengacau? Jika kalian masih diam di sana seperti pecundang, maka kalian akan kupecat, sementara gaji kalian bulan kemarin tidak akan aku keluarkan, ancam wanita parubaya itu dengan mata melotot sempurna. Para pria itu saling lempar pandang dengan raut wajah bimbang. Mereka bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, mereka takut menghadapi para lelaki sangar itu, sementara di sisi lain mereka tak ingin dipecat. Sepersekian detik berikutnya, para pria itu seolah kompak memilih melawan Rafael, daripada harus dipecat oleh Bu Marta. Menang atau kalah, urusan belakangan. Yang penting Bu Marta tak jadi memecat mereka. Salah seorang dari pria itu memberanikan diri meraih sebuah senjata tajam berupa pisau berukuran cukup besar dari balik punggungnya, lalu melangkah dengan cepat menghampiri kursi yang diduduki oleh Rafael. Namun, belum sempat pria itu mendekat, Rafael dengan secepat kilat meraih sebuah pistol yang sejak tadi bertengger di pinggang, lalu menembakkannya ke arah pria itu. Dor! Akah! Alih-alih berhasil melukai Rafael, pria itu malah jatuh tersungkur setelah sebutir timah panas berhasil menembus kulit kakinya. Ia meringis kesakitan sambil memegangi kakinya yang kini berlumuran darah. Suasana mendadak hening. Bu Marta dan anak buahnya yang lain, terpaku dalam ketakutan mereka masing-masing. Jangan main-main denganku, Bu Marta. Ucap Rafael. Memecah suasana hening yang terjadi di tempat itu.
Ia tersenyum sinis menatap Bu Marta, sembari memainkan senjata apinya. Itu hanya sebagai peringatan, kalau saat ini saya tidak sedang main-main. Saya bisa saja menembak kepalanya dan membuatnya meregang nyawa hanya dalam hitungan menit. Namun, itu tidak saya lakukan sebab saya masih menunggu itikat baik dari Anda untuk segera mengembalikan semua hak milik kedua bocah kembar itu, atau saya akan melakukan hal yang lebih menakutkan lagi, ancam Rafael dengan penuh penekanan. Namun, sepertinya wanita parubaya itu masih enggan menuruti permintaan Rafael. Ia masih bersikeras untuk mempertahankan semua hartanya, meski apapun yang terjadi. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan apapun kepada mereka karena semua ini memang milikku, sahutnya, tak mau kalah. Rafael tertawa sinis, suara tawanya menusuk hati Bu Marta. Baiklah, Bu Marta. Saya ingatkan kepada Anda sekali lagi, sebelum kesabaran saya benar-benar habis. Kembalikan semua milik Amar dan Amara atau... Rafael bangkit dari posisi duduknya dengan wajah yang menakutkan, langkahnya menghampiri Bu Marta yang wajahnya semakin memucat seketika, lalu berdiri dengan gagah di hadapan wanita parubaya itu. Jangan coba-coba melawan saya, jika Anda memang ingin peluru yang ada di dalam senjata ini menembus jantung Anda dalam hitungan detik, ancam Rafael, sembari menatap dalam kedua bola mata Bu Marta yang kini berkaca-kaca. Tanpa ragu, dia meletakkan senjata apinya tepat di bagian pundak wanita parubaya itu, bersiap untuk mengeksekusi ancaman yang sebentar tadi diucapkan. Ancaman Rafael yang terdengar mengerikan, membuat ego Bu Marta yang tadinya berkobar-kobar, seketika memudar. Meskipun rasa sakit kehilangan seluruh harta terasa menyiksa, ia tidak ingin mengorbankan nyawanya hanya demi mempertahankan segalanya. Dengan berat hati, Bu Marta menyerah. Ia mengangguk tunduk sembari memohon agar Rafael tidak menyakitinya. Baiklah. Aku akan menyerahkan semuanya. Tetapi, aku mohon, jangan sakiti aku. Ucap Bu Marta dengan suara gemetar dan terbata-bata. Bagus. Sahut Rafael, dengan raut wajah yang dingin bak kutub utara, tanpa perasaan, dan tanpa belas kasihan. Sekarang serahkan padaku surat wasiat itu. Perintahnya, tak sabar untuk meraih harta warisan yang akan segera berpindah tangan. Bagaimana aku bisa percaya padamu dan menyerahkan surat wasiat itu? Bagaimana jika kamu malah menyalahgunakannya? Ucap Bu Marta dengan wajah yang mencerminkan keraguan yang mendalam. Tak disangka, Rafael tiba-tiba tertawa lantang, seolah mengejek kekhawatiran Bu Marta. Apa Anda pikir saya sejahat itu, Bu? Biar saya beritahu Anda, Bu Marta, harta yang Anda miliki saat ini sama sekali tak menarik minat saya. Semua yang Anda miliki, hanya sebutir debu jika dibandingkan dengan kekayaan yang ditinggalkan mendiang ayahku. Suara Rafael bergema di ruangan, memecah keheningan yang menusuk. Wajah Bu Marta tampak semakin terpuruk dalam kebimbangan, namun di balik itu, percik amarah mulai membara. Konflik di antara mereka semakin memuncak, saling bersitegang. Glek. Bu Marta menelan salivannya dengan susah payah. Baiklah. Tunggu sebentar, ucap Bu Marta dengan suara serak dan bibir bergetar, menahan tangis yang hampir meledak. Perlahan, ia mundur dan melangkah masuk ke dalam rumahnya, merasakan sejuta kepedihan yang menghancurkan jiwa. Dengan hati berdebar dan langkah gemetar, ia berniat mengambil surat wasiat yang selama ini tersimpan rapat di brankas, tersembunyi di balik hening kamar utama. Bagaimana ini? Aku tak sanggup merelakan semua kemewahan ini hanya begitu saja. Aku tidak ingin harta berharga ini jatuh ke tangan anak-anak itu.
Tidak, aku tidak mau. Gumamnya sambil mengepalkan tinjunya, wajahnya menunjukkan ekspresi frustrasi yang mendalam. Tapi, jika tidak diberikan, aku bisa mati di tangan pria itu. Ah, benar-benar pilihan yang menyiksa jiwa. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia begitu terobsesi untuk melindungi anak-anak itu? Gumamnya lagi, matanya bersinar penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Setelah berhasil mendapatkan surat wasiat milik mendiang suaminya, Bu Marta duduk di tepian ranjang mewahnya sambil berpikir keras. 1 menit berlalu, akan tetapi Bu Marta masih enggan beranjak dari posisinya. Daripada aku harus menyerahkan semua ini kepada pria tak dikenal itu, mending aku pergi saja melalui pintu belakang. Aku harus menyelamatkan harta-hartaku. Jangan sampai jatuh ke tangan anak-anak itu. Aku tidak mau. Bukannya kembali keluar dan menemui Rafael, Bu Marta malah berjalan mengendap-endap menuju pintu belakang, lalu mencoba melarikan diri dengan membawa beberapa berkas penting, serta uang dan perhiasan miliknya, yang akan digunakan sebagai modal di pelariannya nanti. Sementara itu di teras, Rafael merasa cemas dan gelisah, kesabaran yang dimiliki kian luntur seiring berjalannya waktu yang tak kunjung menemukan sosok wanita paruh baya itu. Menatap rumah megah di hadapannya, rasa curiga mulai melingkupi pikirannya. Ia pun memutuskan untuk meminta beberapa anak buahnya segera masuk ke dalam rumah itu demi mengejar jejak Bu Marta. Kalian, segera susul wanita itu dan seret dia ke sini. Perintah Rafael yang keras dan tegas itu langsung disambut oleh para pria berwajah garang yang siap melaksanakannya. Sembari berjalan mendekati pintu, mereka pun menggenggam kuat senjata yang mereka bawa, bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam misi mereka. Baik, Tuan. Mereka bergegas memasuki rumah megah tersebut, detak jantung berpacu mencari tahu keberadaan Bu Marta. Rafael merasakan firasat buruk tentang wanita itu, ternyata benar saja, Bu Marta menghilang lewat pintu belakang dengan membawa surat-surat penting miliknya. Hal itu sontak membuat pria-pria berbadan kekar itu berang dan marah tak terkendali. Di mana wanita tua itu? Tanya sang bodyguard dengan nada mendesak kepada salah satu pelayan yang bekerja di rumah megah itu. Saya tidak tahu, Tuan, sahut pelayan itu ketakutan, tubuhnya bergetar hebat melihat sosok-sosok menakutkan di hadapannya. Jangan bohong. Jangan biarkan peluru ini menyibak otakmu sebelum kau mengungkapkannya. Ancam sang bodyguard, mendekatkan laras pistolnya ke dahi pelayan tersebut. Rasa takut kian meluap dalam pelayan itu hingga nyali pun menciut. Nyawa terasa di ujung tanduk, pelayan itu lantas memutuskan untuk berkata jujur. Nyonya sudah pergi melalui pintu belakang, ungkapnya dengan wajah pucat pasi, merasakan nyawa hampir melayang sia-sia. Apa? Katakan, kemana dia? Pekik sang bodyguard dengan mata melotot, penuh amarah dan ketakutan. Sumpah demi Tuhan, saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Jawab pelayan itu dengan gemetar, ketakutan akan kemarahan yang akan menghampirinya. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera menyusul, berlari secepat mungkin dalam upaya mengejar wanita yang telah berhasil kabur. Sementara itu, satu di antaranya kembali menemui Rafael untuk menyampaikan berita yang membuat darahnya mendidih. Apa? Kejar wanita itu sampai dapat. Aku tidak peduli, temukan dia hidup atau mati. Perintah Rafael dengan suara yang berat, penuh kemarahan dan kekesalan yang sudah tak bisa ditahannya lagi. Setiap kata yang diucapkannya membawa berat keputusasaan yang tak bisa digambarkan. Baik, Tuan.
Sahut bodyguard itu dengan penuh tekun, seakan-akan nyawanya bergantung pada misi yang telah diberikan. Bersama Ben, pemimpin para bodyguard itu, mereka bergerak cepat menyusuri jejak yang ditinggalkan Bu Martha. Ingat pesan Tuan, temukan wanita itu hidup atau mati. Ben menegaskan instruksi yang telah diberikan kepadanya. Tak perlu waktu lama bagi para pria bertubuh besar itu untuk menemukan jejak Bu Martha, terlebih wanita parubaya itu tengah melarikan diri dengan tergesa. Meski sempat bersembunyi di balik semak-semak, ketajaman naluri para bodyguard tetap berhasil mengungkap persembunyian Bu Martha. "Ini dia, bos," seru salah satu bodyguard dengan wajah mengejek sambil menyeringai. Kemenangan mereka sudah di depan mata. Bagus. Pantasnya diapain wanita ini, ha? Ben mendekat ke arah Bu Martha dengan tatapan garang yang menumbuhkan rasa ketakutan lebih dalam lagi dalam hati wanita malang tersebut. Tampak bukanlah ampun yang ia minta, tapi kekejaman yang tengah disiapkan. "Bunuh saja, bos," sergah pria berwajah sangar tersebut. Usulannya mewakili kelamnya hati para bodyguard ini, yang siap menghapus nyawa tanpa ragu-ragu. "Tidak. Jangan bunuh aku, kumohon," teriak Bu Martha dalam ketakutan yang menyergap jiwanya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya, seraya ia merangkulkan kedua tangannya di dada, berharap mendapatkan belas kasihan dari para pria berwajah kejam di hadapannya. Beberapa menit kemudian, brak. Tubuh Bu Martha yang lemah gemulai ambruk ke lantai, persis di hadapan Raphael, usai didorong oleh Ben dengan kejam. "Ini dia, bos," ungkapnya sambil menggeserkan raut penuh nafsu dan kekerasan. Raphael, dengan tatapan tajam nan menusuk layaknya elang yang mengejar mangsa, kini memandang sosok Bu Martha yang mencoba untuk tetap bersimpuh meskipun tak bisa menutupi rasa takutnya. "Aku sudah cukup sabar menghadapi Anda, Bu Martha. Aku pikir Anda bisa diajak bekerja sama dengan baik. Namun, ternyata aku salah besar," ucap Raphael sambil merasakan kekesalan yang meluap-luap dari nadinya. "Ampun, Tuan. Jangan lukai saya," sahut wanita parubaya itu dengan suara parau, penuh kesedihan dan ketakutan. Matanya terbelalak, ia berharap Raphael akan merasa iba dan menunjukkan belas kasihan. Tetapi, Raphael tidak bergeming. "Ambil semua berkas penting miliknya dan segera serahkan wanita ini ke pihak yang berwajib," perintah Raphael dengan nada yang keras dan tak terbantahkan. Ia menatap tajam ke arah wanita parubaya itu. "Baik, Tuan," jawab kedua pria berbadan tegap yang berdiri di sampingnya, menuruti perintah bos mereka. "Tidak. Itu tidak mungkin. Atas dasar apa kalian menyerahkan aku ke polisi? Aku tidak bersalah. Aku tidak pernah melakukan apapun," ucap Bu Martha dengan suara gemetar dan mata berbinar ketakutan, ketika dua orang pria yang siap menangkapnya mulai menghampirinya. Mereka menahan pergerakan wanita parubaya itu dengan keras, memegangi kedua tangannya erat-erat. Sementara surat-surat berharga yang sempat disembunyikan oleh Bu Martha berhasil direbut kembali oleh Raphael. Wajahnya berubah dingin. "Sebaiknya simpan semua kebohonganmu itu, Bu Martha. Katakan itu pada para polisi yang akan menginterogasimu nanti. Itu pun kalau mereka percaya, karena mereka sudah memegang semua bukti kejahatanmu." Raphael tersenyum sinis, seolah menikmati penderitaan wanita tersebut dan tanpa keraguan, ingin ia menyerahkan Bu Martha ke tangan keadilan. "Kejahatan? Kejahatan apa? Aku tak pernah melakukan kejahatan sedikit pun," Bu Martha menegaskan dengan ketakutan di matanya. "Benarkah?" Raphael tersenyum sinis, pandangan mengejek menerpa wanita di hadapannya.
Lalu bagaimana dengan kasus kematian tragis Juragan Indra dan Anjani yang kamu racuni sampai ke ujung napas? Apakah kamu masih berani menyangkalnya? Ujarnya dengan nada merendahkan, sambil menyeringai licik. Apa? Kegelapan seketika merenggut warna wajah Bu Marta. Dia merasa tanah menggelinding di bawah kakinya. Seolah mendapati dunianya runtuh saat menyadari bahwa laki-laki di hadapannya tahu segala kejahatan yang selama ini dikuburnya dalam-dalam.